halo sob semuanya, selamat datang kembali di konten serunya futsal Indonesia. Kali ini konten serunya bola kembali berubah dulu jadi serunya futsal. Cuman ya kali ini ada apa ya? Bukan permainan yang gue bahas di konten kali ini. Walaupun 14 pemain timnas Indonesia yang kemarin timnas futsal Indonesia sudah kembali ke klubnya masing-masing, dan sudah memperkuat klubnya masing-masing, diibaratkan sudah sedang berlaga di kompetisi futsal Nation Cup. Kemarin gue nonton pertandingannya, salah satu pertandingannya yaitu saat Cosmo JNE melawan Black Steel. Lumayan seru banget sob, gue terhibur pada pertandingannya, tetapi bukan mau itu gue juga yang mau gue bahas. Oke. Atas prestasi timnas futsal di ajang Piala Asia kemarin, di ajang Piala Asia 2026 yang kita sampai menahan raksasa futsal dunia, raksasa futsal Asia, ya udah termasuk raksasa futsal dunia juga. Sekarang dia peringkat 5 dan berpotensi naik ke ranking 4 dunia juga. Dan gue melihat updatean rilis dari salah satu berita akun olahraga, khususnya berita akun olahraga futsal, yaitu yang memberitakan kalau ranking timnas Indonesia akan naik pesat. Kemarin kan ketika Piala Asia 2026 sebelum dimulai, ranking timnas futsal kita, gue mau ngingetin buat mungkin kalian yang lupa nih, ranking timnas futsal kita berada di ranking 24. Dan sekarang sesudah selesainya Piala Asia 2026, di mana kita meraih perjalanan yang sangat positif, di mana kita meraih berbagai macam rekor, di masuk semifinal lah, terus masuk final lah, terus di partai final kita juga salah satu pemain kita, Israr Megantara, juga mencetakkan dan membuahkan rekor, di mana dia bisa hat-trick melawan Iran di partai final, menjadi salah satu pemain juga yang bukan salah satu pemain, mungkin satu-satunya pemain yang bisa sejauh ini yang bisa melaksanakan dan mendapatkan hat-trick saat melawan Iran di partai final. Oke, Iran itu bukan, sekali lagi, Iran itu bukan tim yang main-main ya sampai di kancah futsal Asia, khususnya di dunia aja dia udah berbicara, udah langganan Piala Dunia. Dan dia, kalau Iran ini berpotensinya, gue ulangin, dia kemungkinan besarnya bakal naik satu peringkat ke peringkat 4 dunia. Sementara kita di ranking futsal dunia, kita dari ranking 24 dari akun futsal. Memang sih dari galeri futsal belum ngerilis, Bolalo futsal belum ngerilis, akun timnas futsalnya belum ngerilis berita tersebut. Semoga nih gue aminkan kalau timnas futsal Indonesia kita akan naik ke ranking 15 dunia. Ini benar apa enggak? Cuman kalau gua rasa sih ini sangat pantas sekali, melihat kita memang sudah menjadi mungkin di 2 tahun belakangan ini menjadi rajanya ASEAN juga. Kita juara Piala AFF, kita juara di SEA Games sementara ini, terus kita kemarin juga berhasil mengalahkan lawan-lawan di atas kita, terkhususnya Vietnam, terus Thailand juga dia nggak lolos gitu kan, cuman nyampe partai perempat final. Terus di sana juga kita mengalahkan Jepang yang rankingnya di atas kita, dan ya kita berpotensi atau berpeluang naik ke ranking 15. Berarti kita naik berapa peringkat? 9 peringkat apa 8 peringkat? 9 peringkat sob, kurang lebihnya kita dari peringkat 24 ke ranking 15. Itu sangat layak sekali, dan gua aminkan semoga benar seperti itu perhitungannya. Kalaupun tidak benar, kemungkinan besar kita tetap akan naik, cuman belum pastinya kita peringkat berapa. Jadi kita tunggu dan saksikan bersama-sama berita positif ini. Oke sob, dan lanjutan poin pembahasan selanjutnya di serunya futsal kali ini, yaitu gue sangat suka sekali dengan pemaparan, dengan statement kata-kata dari Ketua FFI Indonesia,
ingat sekali lagi FFI itu berada di bawah naungan PSSI ya Sob ya. Oke. Jadi apa Pak Michael ini mengeluarkan statement berpendapat kalau dia memang tidak bisa mengeluarkan bonus, tidak bisa mengucurkan bonus, memang terkait beberapa kendala dan keterbatasan. Kejujuran ini gua suka banget, dan kejujuran ini gua cukup apresiasi untuk Pak Michael ya, karena kan dia kan organisasi FFI itu kan dia masuk ke dalam lingkup atau lembaga besarnya naungan PSSI, oke. Dan yang berhak untuk misalkan mengeluarkan dana besarnya untuk timnas futsal yang telah berprestasi kemarin juga di Piala Asia ya, walaupun kita nggak juara itu prestasi loh. Sob, kita berapa kali memecahkan rekor, kita mengukir sejarah, kita berbicara di pentas futsal dunia, menjadi omongan bahan-bahan di futsal dunia. Mungkin Brazil, Argentina sedang memantau kita, Spanyol, Prancis, Portugal kita nggak tahu bagaimana gitu kan. Nanti ada keterkaitannya, gue sambungin sama konten kali serunya futsal kali ini juga. Itu sekali lagi itu sebuah prestasi, itu sebuah kebanggaan, itu layak diapresiasi. Dan kalau kita bercermin sedikit, berkaca sedikit pada kenyataannya gitu, saat timnas Indonesia lolos ke round 3, round 4 kemarin aja, timnas Indonesia mendapatkan bonus para pemainnya jam tangan branded, jam tangan mahal, jam tangan berkelas yaitu Rolex gitu kan para pemain. Memang harus diakui futsal dan sepak bola nggak bisa dibandingkan apple to apple, nggak bisa disamaratakan, nggak bisa disama dengankan, oke? Karena sepak bola itu benar-benar benar-benar ibaratnya lebih banyak disukai, lebih banyak dicintai pendukungnya, lebih banyak penggemarnya, antusiasnya, terus supporternya, terus pokoknya lebih 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 keberagaman sepak bola masih lebih kental, lebih kencang daripada di dunia futsal itu sendiri, baik itu fansnya, baik itu segala macamnya. Dan ya sekali lagi olahraga sering ada kaitannya dengan politik, cuman gua nggak mau bahas itu ya Sob ya. Oke, jadi ya dari gaji pemain aja ya emang masih timpang, masih jauh sekali gitu pemain futsal dan gaji timnas sepak bola gitu, pemain sepak bola dan pemain futsal. Tetapi alangkah baiknya, walaupun olahraga sepak bola memang masih lebih menghibur, masih lebih jauh, masih lebih prestis, tetap dihargain gitu olahraga timnas futsal. Kalau misalkan jam tangan olahraga sepak bola misalkan nih sampai mendapatkan hadiah jam tangan Rolex dari Bapak Presiden kita gitu kan, dari federasi mungkin mendapatkan hadiah sebesar apa gitu kan ya, timnas futsal ya tetap dihargai dengan misalkan uang sebesar 500 juta lah per tim gitu, atau 200 juta, entah 300 juta, yang penting ada apresiasinya gitu. Karena futsal Indonesia ini membawa nama bangsa yang membanggakan bangsa, yang bikin masyarakat bangga, yang bikin nama merah putih bersinar dan harum di dunia gitu, layak gitu dihargai gitu, walaupun belum sama rata atau sebesar sepak bola, nggak apa-apa gitu. Dan gue mengapresiasi banget untuk wakil ketua umum Federasi Futsal Atta Halilintar yang telah mengeluarkan bonus untuk dana pribadinya, astagfirullahaladzim, sebesar 111 juta kalau tidak salah. Dan atas kita tahu sendiri backgroundnya Atta Halilintar memang secinta itu sama futsal, emang
dibanding dengan bermain sepak bola, dia lebih sering bermain futsal dari kecilnya gitu kan, dan talenta bermain futsalnya juga cukup bagus, cukup berkelas, dribbling-dribblingnya, kontrol-kontrolnya, gocek-gocekannya masuk, oke, lumayan baik gitu. Dan ya Atta memang memang secinta itu kepada dunia futsal, dan dia mengapresiasinya dengan mengeluarkan dari dana pribadinya, dengan mengeluarkan duit pribadi 111 juta. Terima kasih banget buat Atta Halilintar, dan katanya dia juga mau apa ya? Ada yang mau membuka link donasi untuk bonusnya timnas futsal, terus atau gua nggak tahu kabarnya ya, entah itu Atta yang mau buka, soalnya Atta dipaksa buka oleh dari komenan galeri futsal atau bola lob ya, gue bacanya dipaksa, bukannya dipaksa, dia mau buka ataupun ntar ada dia dia menyerahkan kepada netizen yang lainnya untuk membuka link donasi untuk apa ya, yang menyumbang atas prestasi timnas futsal yang telah membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia. Entah itu dia yang mau buka ataupun netizen gitu yang buka, yang mana sebaiknya nggak masalah gitu. Kalaupun ada juga insya Allah juga mungkin gue bakal mau ngeklik, memang jumlahnya nggak banyak gitu kan, tetapi ya karena gue dari kecil, dari SMP khususnya ya cukup apa ya, cukup senang, cukup nyebur juga dengan dunia futsal gitu. Teman-teman gue juga banyak yang dunia futsal, ya adalah dikit-dikit ya, cuman nggak penting, oke, pembahasan nggak penting itu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Atta Halilintar, oke. Dan untuk poin pembahasan selanjutnya yaitu kan Presiden Palma sebelum sebelum ini udah diumumkan sebelum partai final Piala Asia kalau nggak salah, pas udah semifinal kalau nggak salah. Presiden Palma Futsal kan sudah ditunjuk uh, menjadi apa? Penasihat strategis dan pro futsal Indonesia. Gue sambil baca sedikit, sob. Siapa lagi namanya? Gue lupa lagi. Astagfirullahaladzim. Ah, gue lupa lagi. Nah, dia membocorkan kalau para pemain-pemain timnas futsal Indonesia yang kemarin dipanggil timnas, yang kemarin berprestasi di ajang Piala Asia tuh apa ya? Diminati oleh lumayan banyak klub Eropa, khususnya 10 tim kalau tidak salah, dan tim itu berasal dari Portugal, terus Spanyol, terus Prancis dan sekitarnya. Nama nama ini siapa sih? Lupa lagi gua. Jose Tirado, kan dia kalau nggak salah dia udah ditunjuk tuh menjadi tim penasehatnya timnas futsal Indonesia, dan dia kan presidennya Palma Futsal, Jose Tirado ini, dan dia udah mengaku dihubungi oleh beberapa klub yang apa ya, yang baik, yang berpotensi sering-sering apa mewarnai Liga Eropa, baik itu dari negara Prancis ya, gue ulangin lagi kan tuh, Prancis, Portugal, terus Spanyol dan yang lainnya. Ya ini gue mendukung sekali kalau timnas Indonesia bakal apa ya, bakal pemainnya timnas futsal Indonesia bakal abroad gitu. Ya sangat berita yang sangat menyegarkan dan menyenangkan sekali, sob. Yang berpotensi yang gue dukung banget tuh kayak siapa tuh, kayak Anca. Pokoknya banyak deh pemain-pemain yang pokoknya harus harus sebanyak mungkin keluar, jangan kayak timnas Indonesia bolanya sekarang yang udah abroad yang udah bermain di luar, kebanyakan pemain keturunan yang bermain di naturalisasi, bermain di luar, malah datang menyerbu liga negeri ini. Aduh, sangat disayangkan sekali. Oke, kembali ke pembahasan timnas futsal ya. Gue setuju sekali kayak pemain-pemain kayak Ahmad Habibi menjadi timnas futsal, main di Liga Spanyol mentah mana, Brian Nick, wah bakal keren banget. Terus Firman, terus siapa lagi tuh ya pemain yang dari Parung yang asal Bogor, siapa yang yang ada jiwa-jiwa BBWS-nya tuh yang kemarin di partai semifinal, apa keren banget mainnya.
itu pokoknya semuanya lah, kalau bisa sebanyak mungkin kita dorong buat berkarir di luar Indonesia, khususnya di Eropa, di klub Spanyol, di klub Portugal ataupun Prancis atau dimanapun. Oke sob, ini berita yang sangat-sangat membanggakan. Dan untuk poin selanjutnya, Israr Megantara. Israr Megantara tuh dikabarkan atau dirumorkan dia akan balik lagi ke Spanyol. Kalau nggak salah bulan bulan Februari 2026 ini, sekarang kan 2026, Februari ini udah mau masuk pertengahan musim. Dan dia kemarin pas Futsal Nation ini dia masih main nih di Cosmo JNE, dan dia mendapatkan bonus juga dari Cosmo JNE. Gua ngeliat postingannya dari akun media futsal, terus dia mendapatkan salah satu yang diapresiasi juga oleh Cosmo JNE juga gitu, mendapatkan bonus, berhak gitu, layak gitu kan. Isral Megantara ini dirumorkan bakal bermain kembali, bakal balik ke Spanyol di klub yang kemarin dia sempat trial di bulan Oktober apa November apa September ya, bulan-bulan kan dia sempat ke Spanyol tuh, yang si agennya tuh Bang Caesar yang udah mengeluarkan statement di saat podcast Sport 77, dan dia kemungkinan akan diperpanenkan. Dan selama trial itu kan si Israr juga memberikan performa yang positif gitu sob. Dia telah mencetak 4 gol gitu selama trial bersama Reiko Bufela apa Duvela gitu. Reiko, yang jelas si Reiko ini, dan si Reiko meminati Isral dan kayaknya bakal mengontrak resmi Isral. Jadi tetap kita tunggu sampai akhir Februari ini bener nggak beritanya, dan gue mendukung sekali gitu Isral berkarir di luar. Kemarin mencetak assist di lawan Black Steel pada Futsal Nation, keren lagi assistnya juga bagus. Oke sob, sekian untuk konten serunya futsal kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya futsal, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan sob, itu paling penting.